Ini sedang marak fenomena sosial yang disebut dengan ngemis online. Nah, ngemis online itu apa sih? Ngemis online itu adalah sebuah tindakan yang dibuat oleh seorang konten kreator yang bertujuan untuk mengemis atau meminta uang dari netizen. Konten mandi lumpur di TikTok sedang menjadi tren beberapa minggu terakhir. Aksi ini melibatkan anak di bawah umur hingga lansia. Mereka biasanya duduk di genangan air dan lumpur, kemudian menyiramkan air lumpur ke badan mereka demi mendapatkan gift saat siaran langsung di TikTok. Ini membuat Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini angkat bicara. Ia menilai tren tersebut seperti ajang mengemis online dan tergolong eksploitasi kemiskinan. Tak hanya itu, tren ini juga bisa melanggar peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu atau peraturan daerah atau Perda. Nah, di sini saya ingin berbincang-bincang dengan beberapa orang untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan respon mereka terkait dengan fenomena tersebut. Bagaimana tanggapan Anda mengenai fenomena sosial ngemis online ini? Kalau menurut saya itu tidak boleh dicontoh oleh generasi muda seperti kalian ya. Soalnya mereka itu pengen menghasilkan tanpa menghasilkan produk untuk dijual maupun karya ataupun prestasi. Jadi jangan dicontoh. Sebagai generasi muda itu kalian harus bisa berprestasi, berkarya, menghasilkan produk untuk dijual. Supaya nantinya bisa menjadi contoh generasi berikutnya. Baik, terima kasih, Mbak. Nah, di sini saya juga mengajak rekan-rekan saya untuk ikut berpendapat dalam menjelaskan fenomena ngemis online ini. Yang di sebelah kanan saya ada Mbak Nuri dan di sebelah kiri saya ada Mas Sina. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Mbak Nuri. Menurut Mbak Nuri, apa sih penyebab fenomena ngemis online ini? Penyebabnya ada 4 menurut saya. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi terjadi ketika konten kreator tersebut merasa ingin meniru konten kreator lain, yaitu ingin viral. Dan yang kedua adalah simpati, yaitu ingin memunculkan rasa simpati para netizen, yaitu rasa iba, sehingga para netizen akan mengikuti video-video mereka. Dan yang ketiga adalah empati. Empati yaitu terjadi ketika netizen-netizen sudah melakukan tindakan seperti mentransferkan sebagian dana untuk mendonasikannya untuk mereka. Dan yang keempat adalah sugesti ya. Sugesti terjadi ketika para konten kreator tersebut mempengaruhi para netizen agar mereka tergerak hatinya. Dan hal-hal tersebut dapat memicu asosiatif dan juga disosiatif. Yaitu asosiatif terjadi ketika awal-awal mereka debut atau awal-awal mereka membuat video, para konten kreator tersebut akan memiliki banyak dukungan dari para penonton, sehingga para penonton itu akan bersatu sehingga menjadikan konten kreator tersebut viral. Dan disosiatif terjadi ketika sudah booming, lalu para penonton akan sadar akan hal tersebut itu tidak benar dan akan terjadi konflik dan perpecahan di antara netizen. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Sina. Menurut Mas Sina, apa sih? Oh my God. Menurut Anda, sikap apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menangani masalah ngemis online ini? Menurut saya, sikap yang harus dilakukan oleh warganet yang secara sengaja atau tidak sengaja menonton konten ini mungkin berdasarkan pilihan atau pertimbangan mereka adalah dengan tidak memberinya panggung atau tidak memberikan donasi harta untuk pelakunya. Karena dengan memberi donasi atau memberi panggung itu tuh bikin makin hype gitu loh. Dan masalahnya tuh makin
besar ya. Wes toh, Dek, sekian dari kami. Just play my song, we'll keep dancing all night.